Oke, guys, selamat pagi menjelang siang. Oke, welcome back to Kiras Channel. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang proses bisnis, ya proses bisnis, tapi kita akan khusus membahas proses bisnis terminal peti kemas. Nah, kalau sebelumnya itu kita banyak bahas tentang problem solving, itu problem solving tentang algoritma dan database. Kemudian juga ada conversation. Nah, conversation cuma satu ya. Nanti mungkin kalau sempat kita akan bikin lagi konten conversation juga. Jadi kontennya juga menjadi beragam gitu. Nah, hari ini kita akan membahas proses bisnis, khususnya proses bisnis terminal peti kemas. Jadi berbicara tentang proses bisnis, sebenarnya proses bisnis itu ya sangat penting dalam software development atau pengembangan perangkat lunak. Ya, tanpa mengetahui proses bisnisnya, ya bagaimana kita mengembangkan perangkat lunak tersebut, benar nggak? Nah, jadi uh, itulah mengapa kita hari ini belajar tentang proses bisnis. Tapi kita akan fokus di proses bisnis terminal peti kemas. Oke, lanjut, kita pakai slide aja biar lebih enak. Oke, jadi sekarang di receiving. Jadi proses bisnis terminal peti kemas itu sangat banyak sekali. Ada receiving, ada delivery, ada transshipment, dan lain-lain. Contoh yang lainnya itu ada alih kapal after get in, alih kapal before get in, kemudian loading cancel delivery, ada juga delivery extension, receiving truck loss. Nah, jadi receiving juga ada jenisnya, ada yang non truck loss, kemudian ada yang truck loss. Oke. Tapi oke, langsung kita mulai ke proses bisnis receiving dulu. Oke. Ini proses bisnis receiving. Jadi kita bagi ke 8 tahapan. Yang tahapan pertama itu tahapan planning and control, kemudian yang kedua billing transaction, tiga get inspection, kemudian empat get in transaction, lima kemudian placement, kemudian enam get out transaction, kemudian tujuh on chassis ITV, delapan loading. Oke, nanti kita akan jelaskan secara detail apa-apa sih kegiatan ini. Oke, kita langsung mulai dengan planning and control. Nah, jadi uh, ketika untuk melakukan kegiatan receiving atau bongkar muat itu pasti diawali dengan ada namanya planning and control. Karena nanti jadi apa ya, kapal itu kan banyak mengangkut jenis-jenis kontainer, ada yang berbahaya, kemudian ada yang ukurannya juga berbeda gitu. Nah, jadi ini ada customernya bisa jadi beda-beda juga pemilik barangnya. Nah, jadi akhirnya perlu dilakukan planning and control. Oke. Okay? Nah, planning and control itu kegiatannya ya kayak misalnya nanti ada jenis yang kontainer yang panjangnya 20 feet misalnya. Nanti akan ditempatkan di tempat A. Kemudian yang 40 feet ditempatkan ke feet. Feet apa feet? Feet oh feet. Feet 4 ke blok, bukan blok lah ya. Bisa dalam satu blok. Ya di tempat B, nggak usah pakai istilah blok lu. Di tempat B. Jadi yang misalnya itu yang untuk mau kontainer yang mau dimuat ke kapal. Nah, kalau misalnya ada lagi yang mau diturunkan, nanti tempatnya kontainer yang 20 feet itu ada tempat sendiri. Jadi itu tergantung. Jadi planning and control juga bebas melakukan strategi untuk apa? Bongkar dan muat kontainer. Jadi tapi ada pedoman juga untuk melakukan planning and controlling. Oke. Setelah tahap setelah tahap planning and control selesai, maka kita masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini, nah oke, ini tadi kelewatan. Jadi tahap planning and control ini dilakukan oleh planning and control operator. Jadi ini eh, apa ya, orang-orang terminal
operator gitu. Nah, sekarang ini dari sisi kegiatan yang bisa dilakukan dari sisi pemilik barang. Nah, pemilik barang itu nanti untuk mendapatkan layanan ini, mereka juga untuk bisa mengirimkan lah, untuk bisa mengirimkan barang mereka ke pelabuhan lain, yaitu harus naik ke kapal dulu kan, baru nanti bisa dikirimkan. Jadi mereka harus melakukan proses pembayaran. Ada dimulai dari datang ke apa ya? Ini kalau manual, jadi harus bukan manual, harus datang, bukan online. Jadi mereka bisa datang online dan juga bisa melakukan transaksinya itu secara online. Tapi kalau yang datang mereka transaksi offline-nya, mereka ya harus datang ke billing, ya ke billing gitu. Mereka melakukan, oh saya ingin melakukan pengiriman barang kontainernya ini misalnya. Oke, diterima. Nanti setelah itu billing akan ya em, apa ya? Billing akan menerima permintaan tersebut, kemudian setelah permintaan tersebut diterima, maka customer akan melakukan pembayaran, kemudian nanti akan dapat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk nanti masuk atau melakukan pengiriman ke penaikan ke kapal. Nah, gitu. Setelah proses ini selesai, dokumen-dokumennya, pembayaran selesai dan dokumennya sudah didapat, baru nanti apa ya? Truknya datang, truk yang membawa kontainer tuh bisa datang ke sini. Setelah datang nanti ada petugas ini masuk ke tahap gate inspection, ada petugas inspeksi di sini, nanti akan melakukan inspeksi terhadap truk dan kontainer yang akan masuk ke gate in. Setelah proses tahap ini selesai, nanti akan masuk ke proses gate in transaction. Proses gate in transaction itu nanti ukuran kontainer itu akan ditimbang, bukan ukuran, berat. Berat kontainer itu nanti akan ditimbang, oh beratnya segini misalnya nanti. Nah, setelah itu mereka baru nanti ada operator juga yang membuka gate-nya. Setelah semua selesai, nanti setelah proses penimbangan selesai, nanti masuk ke gate. Nah, setelah masuk ke gate, mereka berada di wilayah, namanya sini wilayah penumpukan atau apa ya, wilayah penumpukan? Eh, ya wilayah penumpukan lini satu gitu. Kemudian ya ada proses namanya placement, datang ke sini nanti ada alat yang gede namanya RTG. Setelah itu diambil kontainernya, kemudian ditempatkan ke lapangan penumpukan. Setelah proses kontainernya ditempatkan ke lapangan penumpukan, nanti truknya yang udah tanpa, yang nggak ada kontainer lagi di sasis, nanti keluar eh, apa ya keluar keluar gate lagi. Nanti ada proses get out di sini, kemudian dicatat secara sistem. Nah, seperti itu. Nah, setelah proses, jadi untuk proses receiving ini kan banyak, nggak cuma satu kontainer, jadi dan macam-macam juga, bisa bermacam-macam apa customernya. Jadi bisa jadi setelah semua proses receiving selesai, ditumpukan di sini semua, nanti masuk ke tahap apa ya, pemuatan barang ke kapal, atau kalau nggak salah itu namanya proses outbound, dari proses eh, pemindahan kontainer dari lapangan ke sampai loaded di kapal, itu namanya proses outbound selesainya. Oke, setelah ini selesai, truknya keluar, kemudian nanti berarti proses outboundnya dimulai dari mengambil kontainer yang ada di penumpukan, kemudian ditempatkan lagi ke truk. Nah, truknya ini emang truk-truk yang khusus bekerja di wilayah lapangan penumpukan. Setelah ditempatkan di truk, kemudian nanti diarahkan ke kapal. Nah, di dekat kapal ini juga nanti ada alat yang namanya Q apa ya? Quay QC kalau nggak salah. Quay container. Ada alat untuk ngambil kontainer karena kontainernya gede. Pasti nggak bisa kalau nggak pakai alat. Jadi ada
QC, quay crane untuk ngambil alat memindahkan kontainer dari truk ke kapal. Nah, setelah dipindahkan ke kapal, nanti ya selesai gitu. Nanti ya tinggal ini proses ini berulang dan untuk kontainer-kontainer lain. Oke, jadi setelah melakukan loading berarti ya udah, berarti loading itu ya proses waktu dari QC ke kapal, itu proses loadingnya ya. Setelah proses itu selesai berarti kontainernya udah loaded di kapal. Oke. Nah, itu untuk keseluruhan proses receiving. Waduh, udah 9 menit aja katanya nggak sadar. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke proses yang selanjutnya. Nah, ada lagi bisnis proses delivery. Nah, kalau yang tadi itu ingin mengirimkan proses yang sebelumnya itu, bisnis proses yang sebelumnya itu adalah ingin menaikkan barang kontainer berupa kontainer itu ke kapal. Sekarang ini proses delivery ini menurunkan kontainer ke lapangan penumpukan sampai ke customer, harus melewati semua rangkaian proses ini. Oke, jadi tadi juga sama aja kayak bisnis proses receiving, bisnis proses delivery juga harus diawali dengan planning and control. Jadi sebelum semua proses receiving dan delivery itu sebenarnya sudah melakukan proses planning and control yang seperti yang dijelaskan tadi. Oke, jadi kita nggak akan jelaskan ini. Nah, setelah ini maka kontainer-kontainer yang berada di kapal tadi akan diturunkan. Jadi kapal tadi kan banyak muatan, ini kayak ada yang nurunin, ada yang ngambil. Nah, kalau receiving tadi naikin, sekarang ada beberapa kontainer yang di kapal itu mau diturunin gitu. Nah, jadi beberapa kontainer yang berada di kapal itu diturunkan menggunakan alat QC, kemudian ditempatkan di truk, kemudian truknya mengarah ke lapangan penumpukannya, tempat penumpukan kontainer tersebut karena sudah diplan. Oh, misalnya kontainer ini bakal ditempatkan di B. Nah, ya udah, dia langsung cari lokasi B tersebut di lapangan penumpukan. Kemudian nanti ada alat juga yang namanya RTG. RTG mengambil kontainer yang ada di truk, kemudian baru ditempatkan di lokasi kontainer yang seharusnya. Dan ini berulang untuk semua kontainer yang udah di plan. Nah, setelah semua kontainer yang udah di plan berada di lapangan penumpukan, baru nanti user melakukan belum mana 3 dulu. Udah ada 3 placement karena udah langsung dijelaskan yang placementnya juga, dan ini 2 dan 3 gitu. Nah, setelah kontainernya berada di lapangan penumpukan, baru nanti user atau pengguna jasanya itu bisa melakukan request untuk mengambil barang kontainernya gitu. Ya, mereka datang ke billing, kemudian melakukan pengajuan untuk pengambilan kontainernya atau barangnya, kemudian melakukan pembayaran, dan operator billingnya memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan barang. Oke, setelah dapat proses ini selesai, nanti ada truk yang datang untuk melakukan pengambilan barang. Truk ya, tapi untuk ini sebenarnya tidak perlu dilakukan get inspection karena barangnya nggak ada. Jadi langsung get in transaction. Ini di skip ini, yang ini. Nah, jadi get in transaction. Oke, get in transaction. Oke. Jadi kontainernya masuk ke gate. Setelah masuk ke gate, ya menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan barang. Nanti akan diarahkan ke lapangan. Kontainer ini berada di sini. Ya sudah, silakan ke sana. Oke. Jadi kontainernya mengarah ke lokasi kontainer yang dituju. Setelah berada di lokasi tersebut, nanti kontainer tersebut ditempatkan di truk menggunakan alat RTG lagi. Kemudian setelah mendapatkan setelah mendapatkan kontainernya, nah di sini nanti ada proses yang namanya get out inspection. Ini nggak ada di sini,
tapi ini salah kemarin. Nah, ada get out inspection. Kenapa dilakukan get out inspection? Takutnya ini kontainer ini dia salah ngambil barang. Nah, salah ngambil barang. Kalau memang dia kan ada rencana, ada pasti udah ada tujuan, pengen ngambil barang A misalnya. Ternyata di ada kesalahan di sini proses, ditempatkan barang B. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan barang, salah satunya. Nah, jadi dilakukan gate inspection. Kalau misalnya udah sesuai semua dengan yang direncanakan, nanti baru bisa keluar dari gate. Jadi get out transaction. Oh, ini ada gate inspection. Yang ini nggak ada. Jadi yang 5 ini nggak ada, tapi ini ada proses gate inspection. 8 gate inspection, kemudian baru get out transaction. Nah, seperti itu. Jadi receiving itu naikin kontainer, delivery nurunin kontainer sampai ke customer. Oke, next. Nah, ada lagi yang namanya business process transshipment. Nah, kalau business process transshipment itu sederhananya itu memindahkan kontainer dari kapal A ke kapal B. Nah, itu sederhananya. Tapi detail prosesnya itu ya seperti ini. Semuanya berawal dari planning and control. Jadi kayak nanti mau penurunan kemana gitu. Oke, jadi langsung misalnya dari ini kapal A, ini kapal B, ini kontainer X mau dipindahkan ke kapal B, ini A B. Jadi kontainer X tadi harus diturunkan dulu. Nah, planning control tadi udah melakukan plan bahwa kalau misalnya kontainer ini bakal ditempatkan di mana. Setelah itu nanti placement, karena udah tahu berarti lokasinya harus sesuai. Setelah placement baru nanti lanjut ke pemilik barang. Pemilik barang melakukan request, datang ke onsite. Nah, kalau sekarang itu sudah bisa tidak harus datang onsite lagi. Jadi untuk pengajuan transshipment kontainer itu bisa dilakukan secara online. Nah, ini prosesnya seperti ini, datang, kemudian melakukan pengajuan, kemudian proses pengajuannya diproses, kemudian setelah selesai melakukan pembayaran, pengguna jasanya melakukan pembayaran karena ada biaya untuk proses tersebut. Kemudian operatornya menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut, ya. Nah, setelah itu nanti setelah semua proses ini selesai, baru prosesnya dilanjutkan lagi. Jadi kontainer yang berada di lokasi tersebut nanti baru dipindahkan menggunakan truk lagi, dipindahkan ke kapal B gitu ya. Tapi ada alat juga, menggunakan alat. Jadi untuk pemindahan dari truk ke kontainer ini ada namanya alat QC, quay crane, karena nggak bisa langsung loncat kontainernya ke kapal. Oke, ini udah kelar ya. Jadi sedikit nambahin lagi. Jadi untuk proses transshipment itu tidak ada keluar dari gate ya. Cuman wilayah yang terlibat di proses ini cuman wilayah wharf operation, itu ada dermaga, sekitaran dermaga, kemudian sama yard operation, sama lapangan penumpukan. Oke, nah, ini ETC. Nah, ini bisnis proses terminal peti kemas yang lain yang nanti mungkin akan kita pelajari. Tapi kemungkinan bisnis proses yang ini belum akan dipelajarin. Kita akan nanti mungkin menggali lebih jauh gimana prosesnya, atau mungkin ya bisa jadi sih, kok gitu sih. Ya bisa jadi nanti kita langsung lanjutkan ke proses bisnis yang ini. Karena waktunya udah 17 menit ini. Oke, ini ada alih kapal. Kita jelasin sedikit, ada alih kapal after get in, ada alih kapal before get in, ada loading cancel delivery, delivery extension, receiving truck loss, dan lain-lain. Oke, yang untuk yang proses bisnis ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Nanti akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Oke, bye.